rumah Allah. Rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat Rasul mendidik para pemimpin, tempat Nabi melahirkan para pemimpin dunia. Satu syukur yang semoga menjadi modal untuk Allah menambahi nikmat berikutnya. Karena ketika kita bersyukur maka nikmat pun ditambah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengarkan barusan bahwa tema yang akan coba kita bahas adalah bagaimana Nabi melahirkan para pemimpin dunia. Hadirin, saya ingin berikan latar potretnya karena ini akan menambahi kita semangat untuk belajar hanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang muslimin ini beruntung karena langsung diberi Allah makhluk yang paling mulia, teladan yang luar biasa, tidak ada duanya, dan semestinya kita langsung ke sana. Jadi semestinya apapun yang kita ingin pelajari langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita semua tahu datang dari masyarakat Arab dan beliau Quraisy. Tetapi di percaturan dunia saat itu masyarakat Arab itu tidak dianggap sebagai sebuah masyarakat yang terhormat oleh percaturan dunia, tidak dianggap sebagai sebuah masyarakat yang maju. Karena apalagi kita semua tahu, bahkan Quran beberapa kali menyampaikan bahwa mereka masyarakat yang ummi. Masyarakat ummi adalah masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Baca tulis saja tidak bisa. Dan itu firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum. Masyarakat yang ummi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Masyarakat yang mereka tidak dianggap oleh dua peradaban besar dunia saat itu yang menguasai bumi, yaitu masyarakat Persia dan Romawi. Masyarakat Persia menguasai wilayah timur, masyarakat Romawi menguasai wilayah barat. Romawi ada dua, Romawi timur dan barat. Romawi timur ibu kotanya Konstantinopel, Istanbul hari ini, Turki. Dan masyarakat barat ibu kotanya adalah Roma, Italia hari ini. Dan mereka juga pecah karena yang satu Kristen Ortodoks yaitu di Konstantinopel, dan yang satu adalah Kristen Katolik, dan mereka tidak pernah akur. Di sebelah timur ada Persia, masyarakat besar, di tengahnya Jazirah Arab. Jazirah Arab ini tidak menarik, sama sekali tidak menarik, karena dia padang pasir ganas yang tidak ada penghasilan apa-apa kecuali hanya di beberapa tempat. Mungkin ada wilayah pertanian umpamanya di kota Yathrib yang kemudian berubah kita kenal dengan Madinah setelah Rasul masuk ke kota itu. Intinya sama sekali tidak dianggap. Makanya bahkan nanti sampai Rasul sudah wafat, kemudian bahkan sudah berganti khalifah, Abu Bakar sudah diganti oleh Umar sekalipun, itu ketika muslimin dengan pasukannya pergi ke Romawi atau pergi ke Persia, di kepala orang-orang Romawi dan Persia itu masyarakat Arab tuh masih dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang, lapar, kesini lagi nyari makan. Makanya begitu ketemu dialog dengan Panglima Muslim, mereka cuma bilang, nanti saya kasih kamu uang, saya kasih baju, pasukanmu semua saya kasih, sudah pulang saja. Makanya teman-teman tahu bahwa kalimat yang sangat dahsyat dan kuat yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir ketika berhadapan dengan Panglima Persia. Kalimatnya begitu kuat. Kenapa kami datang ke sini? Linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Wa min sa'atid wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Wa min jawril adyan ila adril Islam.
kami datang ke sini itu ingin mengeluarkan kalian dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami ingin keluarkan kalian dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat. Dan kami ingin mengeluarkan kalian dari kezaliman agama-agama menuju adilnya Islam. Kuat sekali kalimatnya. Jadi bukan nyari dinar, dirham atau sepotong baju. Jadi hadirin dirahmati Allah, segitunya mereka menganggap bahwa masyarakat Arab yang di sana juga ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan siapa-siapa. Maka ketika nanti, ini juga hikmah besar, ketika nanti muncul para pemimpin bumi dari kalangan para sahabat Nabi, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas ini bukan merupakan pemberian Persia atau pemberian Romawi, tapi ini asli merupakan didikan Islam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu, Nabi mendidik para sahabatnya di kota yang kecil, karena kota Yathrib saat itu, kota Madinah yang kita kenal, itu hanya sebuah kota kecil. Kalau Bapak Ibu lihat Masjid Nabawi hari ini dengan pagar Masjid Nabawi hari ini, ya itulah kurang lebih luasnya kota Yathrib di zaman Nabi. Hanya itulah. Bahkan itu saja sudah zaman Nabi sudah ada kebun kurma segala macam. Di dalam Masjid Nabawi itu yang hari ini masjid, bangunan masjidnya hari ini, itu dulu ada beberapa kebun kurma milik sahabat. Di bagian pintu belakang umpamanya dulu ada kebunnya Abu Talha, sangat terkenal dan sangat legendaris kebunnya yang dikenal dengan Bayruha. Begitu seterusnya, walaupun ada beberapa sahabat tinggal di luar pagar Masjid Nabawi itu. Dan seterusnya, artinya tidak besar, tidak perlu besar. Tetapi hasilnya ini yang berkualitas. Ini memang bukan masalah jumlah hadirin. Kita bisa merasakan hari ini jumlah bisa besar muslim, tapi tanpa kualitas gak apa-apain, tidak ada karyanya. Kurang berapa banyak lagi jumlah muslim di negeri ini, Pak. Masyarakat Arab saja selalu heran, Pak, dengan jumlah Indonesia ini. Bagaimana negeri sangat jauh dari sumber wahyu, tetapi memiliki jumlah muslim yang luar biasa banyaknya. Itu bisa kita bayangkan sebanyak itu, kan kemudian menjadi sebuah ironi ketika muslimin bahkan tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karenanya hadirin rahmati Allah, ini bukan hanya masalah jumlah. Saya sebutkan sekarang jumlahnya supaya kita tahu bahwa mendidik generasi apalagi calon pemimpin itu, ini masalah kualitas. Masalah kualitas, bukan sekedar jumlah. Karena peradaban bumi itu nanti hadirin, sebelum saya sebutkan angkanya, peradaban bumi itu hadirin, itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir wafat dari kalangan para sahabat, yang paling akhir wafat itu kurang lebih tahun 109 Hijriah. 109 Hijriah. Itu sahabat masih ada yang paling terakhir wafat. Artinya itulah masa berakhirnya seluruh sahabat, dan persis seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa saat di Madinah itu kumpul para sahabat, kata Nabi, setelah 100 tahun ke depan sudah tidak ada lagi seorang pun di antara kalian yang hidup. Makanya betul bahwa sahabat itu 110, 109 dan selesai. Dan 109 itu hadirin, kalau hadirin pengen tahu peradaban Islam itu, kalau mungkin pernah mendengar nama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, itu bukan sahabat. Bahkan posisinya itu cicitnya Umar bin Khattab. Tahu cicitnya? Siapa itu? Anak cucu, ya kan? Anak cucu. Cicit namanya betul? Anak cucu. Bahkan posisinya anak cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bukan sahabat, kalangan tabi'in ya.
Umar bin Abdul Aziz itu memimpin sampai tahun 101. 101, supaya hadirin punya bayangan dulu. Saat itu hadirin kekuatan muslimin dan wilayah kekuasaannya sudah sangat luas. Dan ajaib-ajaib, luar biasa. Dan kita tahu bahwa masa Umar bin Abdul Aziz itu sudah melebar timur ke barat, ke utara, ke selatan wilayah kekuasaannya. Bahkan sudah surat-suratan dengan Raja Palembang. Itu sahabat masih hidup, masih ada yang hidup. Disebutkan ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja di Palembang yang minta dikirimi seorang ahli ilmu yang mengerti agama kalian supaya mengajari kami. Ibu kotanya saat itu di Damaskus. Itu masa-masa akhir kehidupan para sahabat. Dan itu sudah masa dinasti Bani Umayyah. Dan luar biasa, keadilan ditegakkan di masa itu sungguh sangat luar biasa.